Seorang wanita pembela kejahatan perang, pejuang kebebasan tanpa kekerasan, itulah yang dilakukan Aung San Suu Kyi selama puluhan tahun untuk demokrasi, dan telah menjadikannya sebagai pahlawan di seluruh dunia. Sejak tahun 1988, dia telah diakui di seluruh dunia sebagai ikon agung perjuangan tanpa kekerasan untuk demokrasi di Burma. Dia juga menjadi ancaman bagi rezim Burma yang sedang berkuasa. Sejak tahun 1989, Aung San Suu Kyi telah keluar masuk tahanan. Ia menjadi tahanan politik selama lebih dari 15 tahun di rumahnya. Tetapi setelah dia diangkat menjadi pemimpin, banyak yang mengatakan bahwa kepemimpinannya sangat mengecewakan. Jadi siapakah Aung San Suu Kyi sebenarnya? Aung San Suu Kyi lahir dari pasangan Aung San dan Hin Kyi pada tanggal 19 Juni tahun 1945 di tempat yang kemudian dikenal sebagai Rangoon, Burma. Aung San Suu Kyi adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya berjuang memerdekakan Myanmar dari kolonialisme Inggris, sementara ibunya, Hin Kyi, berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar. Aung San Suu Kyi ditakdirkan untuk menjadi revolusioner sejak awal, itu ada dalam darah ayahnya. Ayahnya adalah pemimpin perjuangan kemerdekaan yang memproklamasikan kemerdekaan Burma dari pemerintah kolonial Inggris dan pendudukan Jepang. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional dan pendiri Myanmar modern, yang kemudian dikenal sebagai Burma. Tetapi pada tahun 1947, ketika Aung San Suu Kyi baru berusia 2 tahun, segalanya berubah. Ayahnya dibunuh oleh seorang politisi saingannya, dan pada tahun-tahun setelah pembunuhan ayahnya, Ibu Aung San Suu Kyi sendiri menjadi seorang politikus. Ibunya diangkat menjadi duta besar negara itu untuk India pada tahun 1960. Sebuah pekerjaan yang akan membawa Aung San Suu Kyi muda ke luar negeri, dan membentuk pandangan dunianya. Hanya 2 dekade sebelumnya, dan ketika dia berada di India, negara Aung San Suu Kyi berada dalam kekacauan. Pada tahun 1962, Jenderal Ng Nguyen menggulingkan pemimpin negara yang dipilih secara demokratis dan mengantarkan era baru pemerintahan militer di Burma. Aung San Suu Kyi hanya bisa melihat ke negaranya dari jauh, karena cita-cita kemajuan yang dicapai ayahnya tampaknya mulai runtuh. Setelah lulus SMA, pada tahun 1964, dia melanjutkan studi di Universitas Oxford. Dia belajar filsafat, politik, dan ekonomi di sana. Ia bertemu dengan Michael Aris yang kemudian akan dinikahinya pada tahun 1972. Setelah pernikahannya, mereka menetap di Inggris, di mana mereka memiliki 2 putra. Selama itu, Suu Kyi terus menyaksikan negaranya semakin tenggelam dalam kediktatoran. Selama masa studi, Suu Kyi, yang awalnya hanya memiliki kenangan samar-samar akan ayahnya, mulai mencari tahu penokohan Aung San. Dalam pergulatannya dengan beragam literasi, Suu Kyi mencari kebenaran-kebenaran soal sang ayah. Suu Kyi langsung menemukan nilai-nilai yang diperjuangkan pahlawan nasional Myanmar tersebut. Suu Kyi menilai sang ayah tak pernah mementingkan diri sendiri dalam berjuang. Untuk itu, Suu Kyi menjadikan perjuangan yang sama sebagai pegangan hidupnya. Di samping itu, Suu Kyi mendapatkan pula pandangan terkait Burma yang merdeka dan demokratis. Perlahan-lahan, Suu Kyi memupuk keinginan untuk mengembalikan marwah Burma yang merdeka dan demokratis. Setelah menamatkan studinya di Oxford, Suu Kyi pulang ke Myanmar pada 1988. Kala itu, kepulangannya hanya untuk menjenguk sang ibu yang kebetulan sedang sakit keras. Kepulangan Aung San Suu Kyi ke Myanmar pada saat ini, akan merubah jalan kehidupannya ke depan. Secara kebetulan atau takdir, kepulangannya kali ini terjadi pada saat yang tepat. Momen-momen penting dalam politik Burma secara nasional, dan protes terhadap pemerintahan satu partai serta kediktatoran militer mencapai puncaknya. Krisis politik kemudian terjadi di Myanmar, setelah diktator yang berkuasa selama 26 tahun, Jenderal Ne Win mengundurkan diri. Seketika, unjuk rasa muncul di mana-mana. Para demonstran,
mahasiswa dan aktivis politik menuntut sistem demokrasi dan menentang kembalinya rezim militer atau junta militer. Para demonstran mengangkat Suu Kyi sebagai simbol perlawanan nasional. Kediaman Suu Kyi pun menjadi markas aktivis politik berkumpul dan pusat pergerakan. Momen-momen penting dalam politik Burma secara nasional, protes terhadap pemerintahan satu partai dan kediktatoran militer mencapai puncaknya. Itulah yang kemudian dikenal sebagai Revolusi 1888. Rezim kemudian menindak para pengunjuk rasa pro-demokrasi ini dengan kekerasan. Diperkirakan hampir 3.000 orang meninggal dunia dalam rangkaian panjang demonstrasi ini. Pergerakan Suu Kyi pun dilirik junta militer. Aktivitas Suu Kyi diyakini akan membahayakan junta militer jika tak segera diredam. Kemudian junta militer menangkap Suu Kyi pada 1989 dan dijadikan tahanan rumah. Status Suu Kyi sebagai tahanan rumah berlangsung cukup lama. Suu Kyi diizinkan meninggalkan Myanmar dengan syarat tak boleh kembali, tapi Suu Kyi memilih sebaliknya. Ia tetap tinggal di Myanmar. Suu Kyi ingin lebih dekat dengan rakyat, meski harus berpisah jauh dengan suami dan 2 putranya. Setelah menanti lama, akhirnya Suu Kyi dibebaskan. Bebasnya Suu Kyi disambut dengan meriah oleh rakyat Myanmar. Sebaliknya, kebebasan Suu Kyi justru membuat junta militer makin melemah dan terpaksa memberi beberapa konsesi bagi lawan-lawan politiknya. Salah satu konsesi yang diberikan adalah pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Puncaknya Suu Kyi dan partainya National League for Democracy atau NLD menang dalam pemilihan umum. Partai NLD yang dipimpin Suu Kyi menang telak dalam pemilihan parlemen di negara tersebut pada tahun 1990. Pihak militer sangat terkejut dengan hasil tersebut, sehingga mereka menolak mengakui kemenangan NLD dan menindak kelompok tersebut. Sementara itu Suu Kyi tetap berdedikasi untuk mempromosikan perlawanan tanpa kekerasan terhadap kekuasaan militer, bahkan ketika para pendukungnya ditangkap dan dipenjarakan, dedikasinya yang keras terhadap non-kekerasan, membuatnya populer di panggung dunia. Parlemen menganugerahinya hadiah Sakharov untuk kebebasan berpikir. Di tahun-tahun berikutnya, dia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian yang mengukuhkannya sebagai tokoh global. Tetapi dia tidak dapat menerima kedua penghargaan tersebut secara langsung karena dia terus menjadi tahanan rumah yang berlangsung selama 6 tahun. Dia dibebaskan dari tahanan rumah pada tanggal 10 Juli tahun 1995, tetapi militer akan terus melanjutkannya dan membatasi aktivitas dan pergerakannya selama 5 tahun ke depan, juga melarangnya bepergian keluar ibu kota. Dia dihadapkan pada keputusan sulit untuk memilih antara kebebasan pribadinya dan perjuangannya untuk demokrasi, dan dia memilih untuk melawan. Pada tahun 1999, suami Suu Kyi, Michael, didiagnosis mengidap kanker prostat agresif di Inggris. Suu Kyi meminta pemerintah militer mengizinkannya masuk ke Myanmar untuk menemui Suu Kyi untuk yang terakhir kalinya. Pada saat itu pemerintahan junta menolak permintaannya, tetapi mengatakan akan mengizinkan Suu Kyi untuk mengunjunginya ke Inggris, tapi dia tidak akan bisa lagi pulang ke negaranya. Suu Kyi sekarang dihadapkan pada pilihan yang tak terbayangkan untuk bertemu suaminya untuk terakhir kalinya, namun dia memilih untuk tinggal dan berjuang dan terus bergerak. Tahun 1999, Michael meninggal dunia, bahkan di saat dia berduka dia terus melawan penindasan politik di Myanmar. Pada tanggal 15 September tahun 2000, Suu Kyi merasa muak dan di depan para pendukung NLD, dia dengan berani menyatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan keluar Yangon untuk menentang pemerintah militer. Pada akhir bulan itu saat dia bersiap untuk naik kereta keluar dari kota, pasukan keamanan membanjiri stasiun untuk mencegahnya pergi, dan beberapa hari kemudian dia ditangkap dan menjadi tahanan rumah lagi. Pada tahun 2010, Suu Kyi muncul dari rumahnya dan di hadapan ratusan pendukungnya yang telah lama menunggu kembalinya dia ke kehidupan publik. Dia mulai bekerja dengan NLD untuk bersiap menghadapi pertandingan pemilihan parlemen pada tahun 2012 dan mereka menang besar selama 2 dekade sejak revolusi tahun 1888 mendorongnya ke dalam perjuangan untuk demokrasi. Dia akhirnya mencapai tujuannya, partainya memenangkan pemilu dengan telak, mereka mendapatkan 43 dari 45 kursi terbuka di parlemen. Suu Kyi terpilih sebagai pemimpin oposisi tapi dia belum selesai. Dia mengarahkan pandangannya pada pemilu tahun 2015, yang akan menjadi pemilu pertama yang diperebutkan secara terbuka di Myanmar dalam lebih dari 25 tahun. Meskipun pemerintah militer perlahan-lahan melepaskan sebagian kendalinya, namun tidak mempunyai rencana untuk melepaskan kekuasaan besar untuk diberikan kepadanya.
Dalam konstitusi negara tahun 2008 meskipun pemilu demokratis telah dilaksanakan, militer berhak atas 25% kursi di parlemen, sehingga tidak mungkin mengubah konstitusi tanpa persetujuan militer yang membutuhkan lebih dari 75% suara parlemen untuk menyetujuinya, meskipun pada kenyataannya, Suu Kyi dan partainya masih mencalonkan diri pada pemilu 2015, yang mengantarkan dia menjadi Perdana Menteri. NLD membentuk pemerintahan, dan pada tahun 2016 mereka menciptakan posisi anggota Dewan Negara untuk Suu Kyi, dan menjadikannya pemimpin de facto pemerintahan Myanmar. Posisi tersebut diciptakan untuk Suu Kyi karena dia tidak diizinkan menjadi presiden, diakibatkan pembatasan konstitusi terhadap warga negara yang memiliki pasangan atau anak yang lahir di luar negeri. Namun kepemimpinannya di Myanmar telah mengungkapkan sisi pejuang pro-demokrasi ini, yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Sejak naik ke tampuk kekuasaan, reputasi Suu Kyi di panggung dunia telah berubah secara drastis. Dia terus membela tindakan kekerasan yang dilakukan negaranya terhadap kelompok etnis tertentu dan kelompok agama minoritas. Pada tahun 2016, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Tentara Penyelamat Arakan Rohingya, menyerang pos-pos polisi di Rakhine, kemudian mulai muncul laporan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan kekerasan terhadap orang-orang Rohingya yang menurut beberapa orang merupakan pembersihan etnis. Komunitas internasional memandang Suu Kyi yang merupakan pemenang hadiah perdamaian untuk membela hak asasi manusia. Namun ia berulang kali gagal melakukan pembelaan hak asasi di negaranya dan pada saat itu ia menjabat sebagai kepala de facto pemerintahan sipil Myanmar. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan BBC pada bulan April tahun 2017, ia menyangkal bahwa pembersihan etnis telah dilakukan di Myanmar. Dia juga menolak kritik internasional atas cara dia menangani krisis ini. Para pejabat PBB menyebut apa yang terjadi di Myanmar adalah genosida yang menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat itu. Dengan lebih dari 700.000 Rohingya meninggalkan negara itu demi keselamatan sejak tahun 2017. Suu Kyi yang dulu dicintai di seluruh dunia kini menjadi pusat kritik di dunia internasional. Beberapa aktivis bahkan mulai menyerukan pencabutan hadiah Nobel Perdamaian karena posisinya dalam krisis Rohingya. Kisah Aung San Suu Kyi lambat laun akan terungkap, hanya waktu yang akan membuktikan apakah dia akan tercatat dalam sejarah sebagai pejuang kemerdekaan tanpa kekerasan seperti yang telah ia jalani selama beberapa dekade, atau sekadar politisi haus kekuasaan yang terlibat dalam kejahatan perang. Menurut Anda, siapakah Aung San Suu Kyi? Ingat untuk beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.